Berteman kok pilih-pilih? Iyalah, kalau nggak pilih-pilih mah kita jadi tolol. Gimana cara milih teman? Pertama-tama kita harus tahu dulu teman-teman yang bikin kita jadi tolol. Satu, temen yang mentalnya gratisan. Maunya ditraktir, nggak pernah traktir. Maunya dikasih, nggak pernah ngasih. Modalnya thank you doang sama ntar gue doain ya supaya lu sukses, supaya lu banyak rezeki. Teman kedua yang bikin lo jadi tolol, tukang gosip, tukang ngeluh. Aduh ini, aduh itu, kenapa ini, kenapa itu, aduh ini, aduh itu. Kebanyakan ngeluh. Maksudnya dia tuh caper. Mungkin modelan kayak gini tuh banyakan cewek, tapi cowok juga ada. Teman ketiga yang bikin lo jadi tolol, kan setiap orang itu beda-beda ya. Dalam satu sekolah, orang itu beda-beda. Sifatnya beda-beda, karakternya beda-beda. Di tim juga begitu, di negara ini pun begitu. Orang tuh beda-beda. Terus teman yang macam seperti ini tuh, yang dia bahas apa dalam tim? Tentang perbedaan teman timnya. Diperjelas bedanya. Kalau dia tuh suka terasi, kalau kita enggak. Dia nulis pakai pensil, kenapa nggak pakai pulpen? Orang macam kayak gini, kesalahan temennya penting dibahas buat kemajuan bangsa, buat kemajuan tim, buat kemajuan kelompok kerjanya, buat kemajuan sekolahnya. Yang kayak gini tuh ada di mana-mana, bisa cewek, bisa cowok. Teman keempat, teman yang tidak berproses. Dulu waktu sekolah bokeh, sekarang bokeh, masa depan bokeh, nggak ada perubahan. Konsisten, tidak berubah. Bersyukur terus, sabar terus. Kelaparan ntar. Berteman sama orang macam kayak gini, ya lu ketularan. Yang kelima, tukang drama. Hal-hal kecil dibikin heboh, hal sepele dibahas seolah-olah masalah negara. Apa sih manfaatnya membesar-besarkan masalah? Ya gua ngerti maksudnya dia caper, tapi kita harus pilih teman-teman yang kebalikan dari 5 orang tadi. Satu, orang yang take and give. Kalau kita bantu dia, dia juga bantu kita. Kalau kita traktir dia, dan kali gantian. Kurang lebih begitulah, memberi dan menerima. Adil. Yang kedua, positive vibes. Daripada lu berteman dengan orang tukang ngeluh ya, tukang gosip, mendingan lu berteman sama orang yang punya positive mindset, yang berpikiran positif, memandang segala sesuatu dari sisi bagusnya, menginspirasi, yang membuat kita jadi semangat, yang membuat kita jadi percaya diri. Yang ketiga, kita harus berteman dengan orang yang punya mental supporting team. Jadi kan orang memang beda-beda kan, nggak usah lu jelasin, nggak usah kasih tahu gua kalau semua orang itu aneh. Tiap orang juga aneh, nggak usah dibahas itu. Teman yang supporting team, yang dia bahas itu, yuk kita makan-makan bareng yuk, yuk kita nonton bareng yuk, yuk kita ngapain bersama-sama. Yang penting kita bisa bersama-sama gitu. Gak usah lu bahas perbedaannya. Memang beda setiap orang itu, gak usah lu kasih tahu lagi. Termasuk lu juga. Lu juga harus jadi orang yang supporting team, daripada lu menjadi orang yang membahas perbedaan dan kelemahan orang lain buat supaya lu maju. Cara lu maju, jatuhin temen. Gak usah kayak begitu. Dan kita juga harus berteman dengan orang-orang yang mendukung kita maju. Kita gak perlu berteman dengan orang-orang yang sok-sokan bilang, ini gua bahas kelemahan itu demi kemajuan, demi kebaikan. Itu mah kritik buat ngejatuhin. Kalau kritik yang maksudnya baik mah kita juga berasa kali. Yang terakhir, yang kelima, kita harus berteman dengan orang yang punya future mindset, yang dia punya rencana untuk masa depan, yang dia punya pemikiran baik. Jadi yang dia bahas itu tentang kemajuan, yang dia bahas itu tentang masa depan, kesuksesan. Jangan berteman dengan orang-orang yang bikin kita jadi tolol karena dia ngebahas tentang drama supaya dia bisa caper.